Ya, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai materi ketiga ya tentang logika, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Nah, sudah ya. Nah, kita lanjutkan materi hari ini tentang logika matematika ya. Jadi, ini materi terakhir ya terkait materi logika. Jadi, untuk mata kuliah matematika kita kan 6 pertemuan ya. Kemudian rencana saya itu awalnya yang pertemuan ke-7 itu adalah latihan soal ya. Cuman coba saya berpikir ulang, misalkan yang pertemuan ke-1, 2, 3 saya ujikan dulu, di pertemuan ke-4 bagaimana. Jadi nanti UAS-nya itu kalian tinggal UAS untuk materi ke-4, 5, 6. Jadi saat belajar UAS itu logika sudah tidak masuk lagi gitu ya. Kalau setuju, berarti pertemuan selanjutnya kita ujian logika ya di Edlink seperti biasa pilihan ganda 30 soal. Gimana? Ya. Itu aja ya. Jadi kalau saya mencoba ini ya biar kalian itu belajarnya tidak terlalu banyak di UAS ya. Seperti kemarin ya, ini saya masih belum mengadakan remedi unfis juga ya. Takutnya masih tumpuk-tumpuk ya. Nah, jadi setuju ya. Pertemuan selanjutnya itu berarti hari apa kelas CD? Hari Jumat, Bu. Jumat ya. Jumat berarti kita ujian logika 1, 2, dan 3 ya. Di Edlink soalnya 30 ABC-an ya. Ya, Cuma, Bu. apa namanya? Alur mengerjakannya Anda tulis di kertas, kemudian difoto, dilampirkan gitu aja. Nah, untuk logika 3 ini kita akan belajar bagaimana cara membuat suatu argumen ya atau penarikan suatu kesimpulan. Nah, argumen itu kalau melihat dari pengertiannya ya merupakan suatu rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan yang menjurus ke dalam penarikan kesimpulan ya atau sinonim dari argumen itu adalah inferensi gitu ya. Nah, argumen itu di dalamnya berisi suatu hipotesis ya atau premis dan berisi kalimat kesimpulan gitu ya. Jadi definisi argumen itu ada pernyataan 1, pernyataan 2, 3 dan seterusnya hingga adanya suatu pernyataan kesimpulan ya. Kalau kemarin kita dari pertemuan 1, 2 kita pernyataannya tuh hanya 2, ada P dan ada Q gitu ya. Nah, kalau sekarang kita akan belajar ada tambahan pernyataan ketiga yaitu R sampai ada pernyataan kesimpulan. Nah, serangkaian P1 sampai PK itu adalah argumen namanya ya. Nah, suatu argumen itu tidak dicirikan benar salahnya, tetapi dikatakan valid atau sahih gitu ya. Tidak valid atau tidak sahih. Tapi kalau bahasa saya itu lebih suka valid gitu ya. Nah, jadi argumen itu nilainya bukan benar, bukan salah lagi, bukan seperti pernyataan. Kalau pernyataan itu kan salah benar yang kita cari ya, nilai kebenarannya. Tapi kalau argumen valid atau tidak valid, itu maksudnya. Nah, ini ada suatu contoh argumen ya. Jadi ini penjelasan ya, yang penting ciri khas dari argumen itu apa gitu ya.
Jadi pernyataan Q dikatakan implikasi logik dari pernyataan P jika dan hanya jika pernyataan tersebut memiliki persyaratan jika P maka Q yang merupakan bentuk tautologi ya. Jadi kalau Anda membaca pertemuan kedua itu kan ada istilah tautologi. Kalau tautologi itu misalkan pernyataan satu benar ya. Saya ubah pernyataan satu itu bukan benar tapi salah, tetapi tidak bisa mengubah arti ya. Bentar ya. Saya coba buka tentang tautologi. Nah, ini kan tautologi yang kemarin ya. Tautologi itu ini ya, suatu pernyataan P1, premis 1, misalkan awalnya benar. Saya ubah menjadi negasinya, misalkan jadi S. Yang S menjadi B, misalkan ya, tetapi hal itu tidak dapat mengubah artinya, tetap sama-sama benar. Nilai kebenarannya ya, itu adalah pengertian dari tautologi. Dan tautologi itu merupakan ciri dari suatu kesimpulan atau suatu argumen. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini hari ini hujan, premis 1 ya. Kemudian tanaman basah. Jadi misalkan saya ubah menjadi kalimat implikasi, jika hari ini hujan, maka tanaman basah, kan gitu ya. Jika maka berarti itu adalah kalimat implikasi. Cuman kalimat implikasi ini akan kita uji apakah ini valid atau tidak valid gitu maksudnya. Nah, kalau valid berarti itu disebut dengan argumen yang kita bahas dalam matematika. Tetapi kalau tidak valid berarti itu tidak disebut argumen ya. Nah, kesimpulan dari ini, misalkan ya, kesimpulannya adalah tanaman basah. Jadi hari ini hujan, ya kan ya? Jadi kalau tanaman basah pasti hujan, kalau arti dalam kalimat ini. Kemudian kita cek menggunakan tabel tautologi, apakah kalimat ini termasuk tautologi atau bukan, ya. Nah, karena ini komposisinya ada dua, ada P, ada Q, jadi ini ada P, ada Q, ya. Karena kalimatnya hanya ada dua macam. Hari ini hujan, tanaman basah, kan ya, ada dua kalimat atau ada dua pernyataan. Seandainya ada tiga kalimat, hari ini hujan, misalkan ya, hari ini hujan, maka tanaman basah, misalkan ya. Sehingga cuaca mendung, misalkan. Itu kan penambahan premis ya, sehingga di sini biasanya ditambahkan R. Nah, R ini adalah pernyataan ketiga, gitu ya. Nah, ini saya bahas dulu tentang pernyataan kedua ya. Misalkan pernyataannya ada dua. Nah, ini kita implikasikan. Nah, untuk kolom 1 dan 2 ini kita dapat dari mana? Ini adalah kolom yang sudah kita gunakan dari pertemuan 1 sampai pertemuan kedua kemarin ya. Ini adalah satu rumus benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah ya. Jika diimplikasikan maka akan menghasilkan nilai kebenaran seperti ini, BSBB gitu ya. Nah, untuk mencari suatu rumus argumen ya, kita harus menggunakan tanda dan. Ini dan ya. Ini dan ya. Ini suatu suatu inferensia atau suatu argumen dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ini pernyataan 1 dan, pernyataan 2 dan, pernyataan 3 dan seterusnya gitu ya, sampai mendapatkan suatu kesimpulan ya. Jadi tanda yang kita gunakan untuk mendapatkan suatu kesimpulan itu adalah pernyataan konjungsi atau dan, bukan atau ya, atau bukan diimplikasi, tetapi dan ya, atau konjungsi ya. Jadi ini kita konjungsikan dengan Q ya. Jadi ini B ini ya kita konjungsikan dengan Q. Benar dan benar adalah benar gitu ya. Salah dan benar adalah salah. Benar dan benar benar gitu ya. Nah, setelah ini kita dapatkan, nilai ini kita dapatkan, kita akan mencari implikasi logik. Implikasi logik itu lambangnya seperti ini. Sama dengan kemudian panah. Itu adalah implikasi logik. Kenapa kita sekarang kenapa sekarang kita mencari implikasi logik? Karena implikasi logik itu adalah ciri adanya suatu argumen. Ya, pernyataan Q dikatakan implikasi logik jika pernyataan P, gitu kan ya. Dan merupakan ciri dari adanya tautologi. Jadi
setelah kita mencari nilai implikasi logiknya, ini ya, caranya bagaimana implikasi logik ini kita dapatkan? Caranya adalah rumus yang terakhir kita dapatkan ini kan P implikasi Q konjungsi Q. Nah, ini kan nilainya sama dengan ini. Ya, kemudian diimplikasikan dengan P. Jadi, kolom keempat ini kita implikasikan dengan P. Jadi begini, maaf ya, saya kasih tanda saja. Jadi seperti ini. B implikasi B, jadinya adalah B. S implikasi B, rumusnya adalah B. B implikasi S, itu rumusnya adalah S. Ya. S implikasi S, rumusnya itu adalah B. Nah, rumus implikasi ini kita tetap mengacu pada materi yang sudah kita pelajari ya pada pertemuan kedua. Nah ya. Kedua atau ketiga ya. Kedua atau pertama. Nah ini kan implikasi BSBB ini dapat dari mana? Dapat dari nilai kebenaran P dan Q. Ya, jadilah ini. Jadi sama. Sebenarnya itu prinsipnya sama, cuman kita mencari rumus suatu argumen gitu maksudnya ya. Jadi kalau tautologi ya, kalau tautologi itu ciri-cirinya keempat fakta ini harus bernilai benar semua, ya. Karena kita ini kan fakta 1 ya, ini fakta 2, fakta 3 dan fakta 4. Nah, itu ternyata dari salah satu keempat fakta ini ada yang memiliki nilai salah. Kenapa kok bisa salah, Bu? Misalkan ya, karena implikasi ini ya, implikasi rumus yang keempat ini diimplikasikan dengan P itu nilainya adalah salah. Sehingga kalimat ini adalah bukan kalimat argumen karena ini bukan termasuk tautologi ya. Nah, jadi ini kan contoh premis dan konklusi ya. Jadi ini memang kalimat implikasi. Jika hari ini hujan maka tanaman basah, itu memang benar kalimat implikasi gitu ya. Kemudian untuk premis kedua, tanaman ini basah. Jadi kesimpulannya adalah jadi hari ini hujan. Itu memang benar suatu kesimpulan. Cuman ini datanya adalah tidak valid. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Bu. Ya, jadi ini tidak valid. Kenapa? Karena setelah diuji dengan menggunakan tabel tautologi, ini bukan termasuk tautologi. Kalau termasuk tautologi yang bagaimana? Yang semuanya memiliki nilai benar. Ya. Kemudian ini juga ya, semua bilangan genap habis dibagi 2. Ini adalah premis pertama. Kemudian yang Q, 8 adalah bilangan genap. Ini adalah Q, gitu ya. Kan kalimatnya tidak sama. 8 adalah bilangan genap. Semua bilangan genap habis dibagi 2, kan tidak sama ya kalimatnya. Sehingga kesimpulannya ini adalah 8 habis dibagi 2. 8 habis dibagi 2. Jadi kesimpulan ini mengambil satu kata di premis Q, beberapa kata di premis P. Jadi tidak sama, sehingga ini disebut dengan pernyataan ketiga, yaitu R. Nah, kita uji kevalidannya ini valid atau tidak. Nah, kita buat tabel lagi ya. Nah, seperti ini. Mungkin Anda pusing misalkan, Bu ini kok banyak sekali gitu kan ya. Biasanya dari awal kita itu hanya 4 gitu kan ya. Penentuan faktanya itu kan hanya 4. Nah, ini kok sampai 8 gitu kan. Kenapa? Karena kita memiliki pernyataan yang baru. Nah, Anda tidak perlu pusing, nggak perlu dihafalkan. Ini kok BB, ini SSS, misalkan ya, B 4 kali, S 4 kali. Ini BB, SS, BB, SS. Kemudian ini BS, 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 BS. Ini adalah suatu ketetapan. Ya, ini adalah suatu ketetapan. Nggak mungkin ketetapan ini nantinya Anda ubah sendiri, misalkan ini saya ubah, misalkan ini jadi BS, BBBBS, ya. Nggak mungkin ya, jadi itu salah. Jadi ini harus Anda jadikan patokan gitulah ya. Jangan sampai nulisnya itu salah ya. Nah, setelah itu kita membuat rumus argumennya. Jadi kita buat rumus argumennya P dikonjungsikan dengan Q ya.
P dikonjungsikan dengan Q. Jadi B dan B konjungsinya itu adalah benar, ya. Kalau dalam konjungsi itu kan bernilai salah jika salah satu pernyataannya itu salah, ya. Benar jika kedua pernyataannya itu benar, ya kan? Yang benar kan hanya fakta 1 dan fakta 2, jadi benar. Nah, kemudian setelah kita dapatkan konjungsi P dan Q, kita akan melakukan implikasi logik, ya, namanya implikasi logik ya. Ini kita implikasikan dengan pernyataan yang baru yaitu R, ya. Jadi B implikasi B adalah benar, ya. Benar diimplikasikan dengan maaf ya. P konjugasi Q diimplikasikan dengan R untuk yang fakta kedua ini adalah salah, ya. Jadi kalau implikasi itu kan bernilai benar kecuali benar dan salah, ya, sehingga dari ke-8 fakta ini ada salah satu yang bernilai salah, sehingga ini bukan termasuk tautologi, sehingga kalimat ini ya, kalimat ini, argumen ini bernilai tidak valid, ya. Nah, kemudian yang kita bahas dalam matematika itu adalah argumen yang memiliki nilai kevalitan, bukan yang tidak valid. Jadi argumen yang valid itu ada 3 macam, ada nodus ponen, ya, ada nodus tolen, dan ada silogisme, ya. Kenapa itu termasuk argumen? Karena rumusnya itu ya, ini setelah diimplikasikan itu semuanya nilainya benar. Ini benar ya. Nah, ini benar ya. Jadi ini juga benar ya. Semuanya itu bernilai benar. Nah, contoh-contoh kalimatnya itu apa? Nah, ini contoh kalimat nodus polen ya, misalkan. Jika hujan lebat, itu benar ya, maka akan terjadi banjir. Benar, ini pernyataan P, ini Q. Hari ini hujan lebat, P. Maka kesimpulannya, jangan lupa saat menulis kesimpulan, selalu cantumkan titik 3 ya. Titik 3 langsung terjadi banjir, gitu ya. Nah, untuk membuat ketetapan kesimpulan ya, untuk yang nodus ponen ini, Anda mengacu ke rumus ini, ya. Jika P maka Q, kalimat keduanya itu adalah P, maka kesimpulannya itu adalah pasti Q, itu ya. Nah, misalkan hari ini hari ini adalah Kamis, P atau Q? P ya. Maka hari ini bekerja, itu adalah Q. Ya. Kemudian hari ini Kamis, itu adalah P. Sehingga kesimpulannya adalah Q. Q yang mana? Q adalah yang ini. Nah, dalam kalimat ini yang Q yang mana? Jika hari ini Kamis, maka hari ini kerja. Kemudian premis yang kedua, hari ini kerja. Berarti Q-nya yang mana? Ini kerja. Ya, berarti Rini kerja. Itu kesimpulannya ya. Sehingga ini argumen di atas itu termasuk sahih atau valid ya. Kenapa? Karena setelah diuji itu memiliki apa namanya ya? Nilai kebenaran yang semuanya itu benar dari keempat fakta ya. Hari ini adalah Kamis, itu benar. Maka Rini bekerja, benar ya. Nah, kalau Anda nanti belajar ya sendiri di rumah, B ini didapat dari mana? B ini didapat dari langkah-langkahnya itu, ini kan ada implikasi. P diimplikasikan dengan Q, jadilah B ya. Nah, hasilnya ini kan hasil implikasi P dan Q dikonjungsikan dengan P. Jadi ini dikonjungsikan dengan P. Ya jangan kebalik. Benar, benar bacanya ya, jadilah benar. Salah dan benar, jadilah salah. Karena kalau Anda bacanya dari P, misalkan ya, benar salah, itu jadinya benar di sini ya. Jadi ingat dulu ini, oh berarti yang pertama adalah rumus implikasi, berarti yang diimplikasikan ini dulu, baru P gitu ya. Benar, salah itu jadi salah. Itu ya. Nah, hasilnya dari ini
baru diimplikasi logikan dengan pernyataan kedua, yaitu ki. Ya, seandainya ada R itu diimplikasikan paling terakhir. Ya, gampang ya ini juga kan ya. Berarti kesimpulan dari kalimat ini adalah ki-nya terjadi banjir ya. Nah ini ya, pokok kalau misalkan ada tabel semuanya itu benar, itu termasuk argumen yang valid. Kalau yang nodus tolen, ada pertanyaan? Bingung atau bagaimana Mas? Ya. Coba saya jelaskan dulu semuanya ya. Kalau yang tolen, ya ini mengacu ke rumus ini ya. Salah satu pernyataannya itu ada kalimat negasi. Tidak, bukan gitu ya. Jika BBM naik, maka ongkos bus juga naik. Nah, pernyataan kedua, ongkos bus tidak naik. Tidak kan berarti negasi. Ternyata yang dinegasikan itu adalah yang P ya. Ini P, ini Q. Maaf, Q ya. Yang dinegasikan itu adalah Q. Anda tulis di sini Q. Ini kenapa kok P implikasi Q? Karena ada kata apa di sini? Ciri-ciri implikasi apa? Jika maka. Ya, jika maka. Berarti tandanya Anda menggunakan ini ya. P implikasi Q. Yang di bawah negasi Q. Kesimpulannya adalah negasi P. Apa negasi P? BBM tidak naik. Ya. Jadi ciri-ciri tolen itu ada kalimat negasinya ya. Nah, kalau yang silogisme, ini pernyataannya sudah 3, ya. Ada R di sini. Artinya ada kalimat yang baru selain P dan Q. Jika Budi rajin belajar, maka lulus ujian. Ini pernyataan 1, ini pernyataan 2. P dan Q. Jika lulus ujian, ini kan kalimat ini yang diulang ya. Q berarti kan. Q. Maka orang tua senang. Ini adalah R ya. Nah, dalam silogisme itu dicirikan adanya 2 implikasi. P implikasi Q, Q implikasi R. Ya. Sehingga kesimpulannya itu adalah P implikasi R. Kesimpulannya adalah jika Budi rajin belajar, ini kan ya, P-nya ya, maka orang tua juga akan senang. Ini ya. Itu adalah kalimat kesimpulannya. Jadi argumen contoh di atas itu termasuk kalimat valid. Kenapa? Karena nilai implikasi logiknya itu semuanya itu adalah benar ya. Nah ini kan ada P, ada Q, ada R. Ya, sehingga semuanya itu ada 8 fakta. Fakta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini adalah suatu ketetapan yang tidak bisa diubah-ubah lagi ya, kebenarannya ya. Kemudian dari ketiga ini kita lakukan implikasi. Maaf ya, kita lakukan konjugasi. P dikonjugasikan dengan Q ya, P dikonjugasikan dengan Q ya. Jadilah ini sampai ke bawah ya. Kemudian setelah sampean buat ini langkah pertama ya. Sampean buat ini. Q dikonjugasikan dengan R. Q dikonjugasikan dengan R ya. Jadilah B. B konjugasi S, S gitu ya. Nah, ini ya coba saya buat biar tidak lupa kalau sampean latihan di rumah. Ini adalah langkah pertama. Ya, setelah ini ketemu, kemudian Anda membuat implikasi yang nomor 2 ini. Ya, setelah ini ketemu, sampean buat yang ini. Kan ini ya, P sampean implikasikan dengan R. B jadinya B ya. Ini kenapa kok bisa S? Karena
Benar, benar. Kok salah ini? Bentar ya, saya cek dulu ya. Ya, Bu. Oh, maaf. Saya... Mana nih cara menghapusnya? Nah, ini ya. Nah, ini dikonjungsikan dulu. Ini ya. Hasil dari konjungsi P dan Q itu dikonjungsikan dengan I dan R. Ya, saya lupa tadi ya. Jadilah ini. Nah, jadi B dikonjungsikan dengan B adalah B ya. B dikonjungsikan dengan yang S ini adalah S ya. S dengan B, S gitu ya. Konjungsi ya. Kalau konjungsi kan bernilai benar jika keduanya sama-sama benar. 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 Benar ya. Bisa ya? Ini dan ini jadilah ini ya. Nah, gitu ya caranya ya. Nah, setelah ketemu ini, setelah ketemu angka nilai kebenaran ini, baru hasil konjungsi keempat pernyataan ini Anda implikasikan dengan ini ya. Dengan hasil P dan R. Nah, ini ya. Benar dan benar jadinya apa? Benar ya. Kalau rumus implikasi itu bagaimana? Coba ya. Rumus implikasi. Nah, ini ya. Implikasi itu semuanya bernilai benar. Yang salah itu jika benar dan salah ya. Benar salah itu nilainya salah. Benar salah nilainya salah. Nah, coba benar salah. Tidak ada ya yang benar salah ya. Di sini benar, tapi di sini salah. Tidak ada ya. Ini adanya salah, ini salah. Memang jadi benar ya. Benar, ini salah. Tidak ada ya. Jadi oleh karena itu untuk silogisme ini termasuk tautologi karena semua nilai hasil dari implikasi logiknya adalah bernilai benar. Ya, paham dari sini ya? Insya Allah, Bu. Iya, yang penting kalian saat ujian itu ya apa ya, bagaimana cara apa di print gitu ya, yang rumusnya ini ya. Jadi ngerjakannya itu cepat. Masa kita lihat soal, kemudian dalam satu HP misalkan ya, satu untuk melihat soal, terus untuk melihat rumusnya masih buka lagi, itu yang bikin lama ya. Atau untuk rumusnya itu Anda tulis tangan di kertas. Jadi sambil mengerjakan soal, misalkan seperti ini ya. Tentukan tipe argumen di bawah ini dan sertakan rumus tipe argumennya. Jika pintu perlintasan kereta api ditutup, oh ini berarti ada jika maka, berarti ini apa ya, gitu kan ya. Kalau kita lupa, nyari PPT kan enggak ya, atau cari langsung ringkasannya. Atau kalau misalkan ada laptop komputer, langsung cari PPT tersebut ya. Coba kita kerjakan sama-sama untuk yang nomor 1. Suara apa itu? Nah ini, jika pintu perlintasan kereta api tertutup, nilai P ya. Maka, kurang 10 menit.
maka lalu lintas akan terhenti. Ini ki ya. Jika lalu lintas terhenti, kalimatnya sama, ki ya, maka akan terjadi kemacetan lalu lintas, sehingga itu kalimat baru, sehingga ada R ya. Nah, jadi pintu perlintasan kereta api tertutup. Ini berarti ya. Ini saya ginikan ya, berarti ini P. Nah, maka akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Mana kecelakaan lalu lintas? Yang ini. Berarti ini adalah R. Berarti ini adalah tipe argumen yang apa? Silogisme. Silogisme. Kan gitu aja ya. Tipe silogisme sertakan rumus. Rumusnya kan ini ya. Iya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Kalau ini, tentukan kesimpulan dari pernyataan berikut. Jika Ali menguasai bahasa asing, maka Ali mengelilingi dunia. Ali mengelilingi dunia, gitu kan ya. Kesimpulannya apa? Coba siapa yang mau nyoba nomor 2? Oh, jangan lupa absen ya di Zoom ya. Hadir gitu ya. Sudah, Bu. Iya. Sudah. Jika adik sudah berangkat ke sekolah, Wah, power ganti apa ya? nomor 2 sama nomor 3 dicoba. Aku soalnya anu nih dokumen lo dari PDF ini diundian kau sih hari ngomong Kan 3 ya, Mbak. ini namanya kamu lah enggak tuh kau sadar itu kau sih kau kuliahnya banyak kampus lo ada kemudian maksudnya enggak kampus yo banyak kudaanmu iya nyanyi kafe iya nak kelasmu ini kafe enak mana tapi nih seminggu musuh kos belum bulan minggu mana tak tak bulan tuh itu wow mintik nunggu dan seminggu teh nunggu untuk rumah kamu lo yang berapa kono pas sak langsung apa yang ada melore apa yang ini mau sampai nampung nak opo nak opo untuk terminal kata malu Apa nomor 2? Kesimpulannya. Ditanyakan apa nih nomor 2? Tipe argumen ya. Loh, kok nggak ada yang jawab? Masih bingung. Kan cuman argumen itu ada 3 dalam matematika ya, ponen. Tolen sama silogisme. Iya. Iya. Dikit ya.
kemarin yang nanya apa perbedaan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi itu kelas apa ya? CD apa AB? Belum saya jawab kayaknya ya. Ada yang kelas JD nanya privat ke saya? Enggak ada, Bu. Oh, AB mungkin. Jadi ada satu mahasiswa yang tanya tautologi, kontradiksi, dan kontingensi itu perbedaannya apa sih, Bu? Kok kalimatnya mirip-mirip gitu kan ya? Ini kebetulan sama-sama Ahmad lulus ujian, Ahmad tidak lulus ujian gitu kan ya. Jadi kalau Anda pengen tahu tautologi, kontradiksi, dan kontingensi, itu Anda lihat tanda bacanya saja ya. Kalau tautologi di sini tanda bacanya atau. Ini atau ya, ada kata atau. Kalau kontradiksi itu tidak memiliki tanda apapun yang menunjukkan kalau kalimat itu majmuk, baik itu dan atau jika maka ya, atau jika dan hanya jika, tidak ada. Jadi kalau Ahmad lulus ujian ya, kalau ndak Ahmad lulus ujian ya Ahmad tidak lulus ujian, itu kontradiksi karena kedua kalimat ini tidak bisa kita gabungkan. Kalau kontingensi itu bisa dibuat implikasi, bisa dibuat diimplikasi. Ya, itu saja perbedaannya dari tautologi, kontradiksi, dan kontingensi ya. Kalau yang lain saya kira mudah ya. Ini PR-nya sudah dijawab. Saya Bu, Mau jawab mana? Ini. jawab nomor 2 Bu. Siapa? Nur Fatimah? Ya Bu Fatimah. Nomor 2 yang ini tah? Nah, Iya. Apa Nur Fatimah? Jawabannya. itu pakai modus argumentasi yang modus ponen Bu. Oh, yang tadi. Ya. PR-nya yang mana Bu? Yang ini ya? Yang nomor 2 ini? Ya, nomor 2 yang itu. Oh iya, saya kira yang logika 3, 2. Ya, itu termasuk apa? Nomor 2. Termasuk modus ponen Bu. Ya, bagaimana pembuktiannya? Ini pembuktiannya di kalimat yang pertama itu jika adik sudah berangkat ke sekolah, itu premis 1 atau P. Maka ibu berangkat ke kantor. Itu premis yang I. Ya. Adik pergi ke sekolah. Ini kan berarti P. Berarti jadi ibu berangkat ke kantor. Ini berarti kan kesimpulannya adalah P. Termasuk dari ciri-cirinya modus ponen. Dan nilai kevalidasinya valid. Saya kesimpulannya mana ini? Kesimpulannya. Kesimpulannya jadi ibu berangkat ke kantor, Bu. Oh iya, benar ya. Iya, benar. Kalau yang nomor 3. Nomor 3 ini saya pasal apa dulu? Saya cek ya. Cek. Maaf ya, ini saya salah ketik. Ali menguasai bahasa asing. Kesimpulannya bagaimana? Itu Bu nomor 3 menggunakan modus ponen. Iya, benar ponen ya.